Tak seorang pun memahamiku, dan tak seorang pun kuharap memahamiku. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk melakukan sesuatu. Dan memahami adalah salah satu yang kumaksud dengan melakukan sesuatu itu. Artinya, setiap manusia memiliki hak untuk berkehendak memahami atau tidak memahami sesuatu. Aku memahami betul hal itu, meski mereka menyangka aku pun tak memahami mereka. Tidak apa-apa. Manusia memang sering salah sangka pada banyak hal, dan itu pun bisa saja berlaku untuk keyakinanku. Aku percaya pada Tuhan, malaikat, iblis, surga, neraka, dan sejenisnya. Namun barangkali aku tak percaya pada agama. Agama lebih sering digunakan sebagai alat pembunuhan ketimbang alat penyelamatan. Lagi pula, agama lebih mirip dengan sistem buatan manusia yang boleh jadi memiliki celah-celah kerapuhan. Tuhan benar-benar ada. Aku menyaksikan Ia duduk dengan malas di singgasananya seperti seorang raja tua yang sudah tak memiliki antusias. Memiliki kebesaran dan kekuasaan sebesar itu pada awalnya barangkali memang menyenangkan. Namun, lama-kelamaan, apakah Ia tidak bosan? Telah kusaksikan para malaikat. Percayalah, mereka benar-benar ada. Bak anak-anak lugu bersayap penuh cahaya. Mereka berterbangan ke sana kemari membawa tugasnya masing-masing dengan kegirangan. Beberapa membawa harpa dan memainkan musik yang indah tapi tak menarik. Betapa sialnya tak memiliki hasrat. Kukira begitu. Kini kusaksikan pula para iblis duduk sambil bersenda gurau di ruang bawah tanah yang remang kemerah-merahan sembari menenggak botol whisky dan menyetel keras-keras musik blues yang serak. Betapa indahnya bergelimang delusi penuh hasrat dan impian. Kini aku bersaksi bahwa aku telah melihat neraka. Percayalah padaku. Neraka ternyata tidak seburuk dugaanku, dan barangkali dugaan kita semua. Sebab Tuhan menciptakannya semata-mata karena kasih sayangnya. Dan aku bersaksi bahwa aku telah melihat surga. Meski demikian, kuharap kita merahasiakan yang satu ini agar orang-orang tidak terlalu kecewa. Sebab keadaan surga ternyata sangatlah memalukan. Bisa kamu bayangkan betapa setiap orang di sana menyemprotkan spermanya ke sana kemari dengan riang gembira sambil telanjang dan mabuk-mabukan bersama puluhan bidadari indah yang lebih cocok disebut sebagai pekerja seks non-komersial. Barangkali begitulah. Kita perlu menahan diri untuk
kesenangan sejati yang ternyata lebih mirip dengan kesenangan-kesenangan hewani. Dengan sepenuh rasa malu, aku memohon ampun kepada Tuhan karena telah sekian lama menyembahnya semata-mata agar bisa meraih surga untuk melampiaskan seluruh hawa nafsu dalam diriku yang bahkan barangkali lebih luas dari alam semesta. Kamu tidak harus percaya pada apapun yang kukatakan, dan aku pun tentu tidak harus percaya pada apa yang kamu katakan. Setiap kepercayaan yang salah bisa begitu menyakitkan. Kamu percaya pada aku, bukan? Banyak orang yang menyebutku gila. Aku sebetulnya tak terlalu keberatan. Alasannya karena kapasitas manusia berbeda-beda untuk bisa memahami sesuatu. Itulah sebabnya ku bilang di awal bahwa tak seorang pun memahamiku. Kegilaan bagiku merupakan sebuah konsep di mana kita mampu mengkonstruksi sesuatu, bahkan sebuah dunia yang orisinal, artinya tak bisa dimasuki sembarang orang. Aku percaya setiap manusia memiliki kegilaannya masing-masing yang khas, otentik, orisinal, dan tidak bisa dipahami oleh selain dirinya. Orang-orang dengan segala pernak-pernik keagamaannya lebih sering mengatakan bahwa orang yang berbeda adalah orang gila dan sesat. Aku tak bermaksud menyalahkan agama. Agama sebetulnya adalah sebuah konsep kebudayaan bernilai teologis yang tercipta untuk mengatur hidup manusia menjadi ideal. Tentu saja. Namun, kemampuan memahami yang variatif itulah yang seringkali menyebabkan adanya anomali keberagamaan. Maka tak jarang agama digunakan sebagai alat politis dan bahkan alat pembunuhan untuk keuntungan-keuntungan pribadi yang jauh dari konsep kebijaksanaan. Agama selalu memiliki visi yang bijaksana. Interpretasi dan implementasi dari para penganutnya yang seringkali keliru atau sengaja dikelirukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berhati-hatilah. Dianggap gila, bagiku secara pribadi sangatlah menguntungkan. Artinya aku tidak harus khawatir pada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang beredar. Aku bisa berbuat apapun semauku tanpa harus berkutat dengan apa yang disebut dosa. Orang-orang yang memilih waras harus mendekam dalam penjara yang menyedihkan. Perilaku orang-orang yang menganut agama tertentu lebih sering membuatku merasa muak ketimbang merasa nyaman. Alasannya, mereka selalu mengomentari hak-hak fundamental yang seharusnya tidak dibesar-besarkan. Kamu mengerti, bukan? Saat kita berpikir pun, kita kadangkala dilarang memikirkan hal yang kita pilih atas dalih-dalih suci tersebut. Kamu tahu apa sebenarnya penyebab perang selain perut? Itu adalah gairah.
Gairah yang membara seyogianya tak akan pernah padam. Ia hanya berpindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Ia akan terus terwariskan untuk jangka waktu yang tak pernah bisa diperkirakan. Perang, seperti kata seorang pemikir, aku tak ingat siapa namanya. Perang tak diciptakan untuk dimenangkan, melainkan diciptakan untuk terus dilanjutkan. Mengerikan. Tidak, itulah wajah sebenarnya dari manusia. Banyak orang mengira perang diciptakan karena keterdesakan yang berarti masalah krusial yang disebabkan oleh panggilan agung bernama perut. Hal ini mungkin benar dalam jangka waktu tertentu, kukatakan saja. Benar pada masa lalu. Masa kini lain soal. Manusia berperang untuk memenuhi hasrat bertarungnya. Manusia bertarung bukan untuk dirinya. Manusia bertarung untuk pertarungan itu sendiri. Oleh sebab itulah peperangan tak akan pernah selesai selama-lamanya. Karena kegilaan-kegilaan semacam itu, aku menjadi tak percaya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dibuat oleh manusia. Nilai dan norma hanyalah bualan tekstual dan verbal. Sebuah deklarasi menyembunyikan sisi iblis dalam diri manusia. Sekali lagi kukatakan, aku percaya pada Tuhan, malaikat, iblis, surga, neraka, dan sejenisnya. Tapi aku tak percaya pada apapun yang diciptakan manusia. Sesuatu yang di mataku begitu rendah dan nista karena alat-alat tersebut hanya digunakan untuk mendaki tangga menuju puncak kepuasan pribadi mereka. Akhirnya aku mati juga. Sudah sekian lama aku menantikan kematian yang tenang seperti ini. Sebuah kematian tanpa tangisan siapapun. Mati sebagai orang yang dianggap gila begitu melegakan. Aku tak harus memikirkan perasaan orang-orang yang menyayangiku, sebab tak ada orang yang menyayangi orang gila. Barangkali akhirnya aku mati tanpa harus menyakiti siapapun. Akhirnya aku mati tanpa harus berkutat dengan kebisingan apapun. Akhirnya aku mati.